Ini statement Randy cuy ya. Correction if I'm wrong. Anjay bahasa Inggris cuy ya. Intinya halo cuy, welcome back to Zona Cop Store. Sebelum lanjut, aktifkan dulu notifikasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke? Sebelum kita mulai, Randy mau mengingatkan kawan-kawan, untuk yang belum sholat, silahkan korang sholat dulu cuy ya. Seperti biasa, kita tak bisa memaksakan hal baik untuk orang lain. At least hal baik dimulai dari diri kita. Untuk tahu fakta bukan hoax cuy. Dan komentar korang akan jadi amal jariah di konten ini. So, kita tunggu komentar korang. And let's go! Yang buat aku kagum terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah bahasa pengantar dalam belajar mengajar. Disclaimer, aku nggak ngebandingin antara Indonesia atau Malaysia ya, karena aku yakin pasti nanti ada pro kontra nih di kolom komentar. Tapi aku hanya sekedar mengagumi aja gitu. Kenapa aku kagum? Karena ternyata mostly perguruan tinggi di Malaysia itu bahasa pengantarnya pada saat belajar mengajar itu menggunakan bahasa Inggris. Menurutku ini sangat-sangat menguntungkan bagi mahasiswanya karena dengan membiasakan diri ya otomatis kita dapat improve bahasa Inggris kita gitu. Sedangkan bahasa Inggris itu merupakan bahasa nomor 1 di dunia, jadi sangat-sangat penting ya. Maka dari itu beruntunglah kalau misalkan kalian berkuliah di Malaysia gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan kuliah di Indonesia juga beruntung gitu ya, karena lagi-lagi aku tidak membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, melainkan aku hanya mengagumi aja. Betul sih cuy. Jadi kadang-kadang Randy itu mikir itu, iya ya di sana semua pakai bahasa Inggris gitu ya. Randy kemarin dapat komen cuy, Randy belajar bahasa Inggris biar ngerti itu macam tuh gitu. Tenang bang, kemarin sudah saya jelaskan ya Randy belajar apa aja selain bahasa Inggris, oke? Oke, let's go, kita tengok selanjutnya cuy. Malaysia itu ya nggak main-main. Hai, aku Leon. Jadi selama aku tinggal di Malaysia itu aku baru sadar kalau pemerintahnya di sini itu benar-benar serius banget soal pendidikan. Jadi sekolahnya itu rapi, fasilitasnya lengkap, labnya ada, internetnya lancar. Dari kecil sudah terbiasa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris, belum lagi pakai bahasa Mandarin. Jadi mereka pas kuliah ataupun kerja tuh nggak kaget lagi. Bikin menariknya juga kampus yang ada di Malaysia itu rankingnya pada tinggi, bahkan udah masuk level Asia bahkan dunia. Biayanya pun masih lebih masuk akal daripada kampus yang ada di Eropa maupun di Australia. Jadi nggak heran kalau ada banyak mahasiswa yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang datang untuk kuliah di Malaysia. Menurut kamu apakah ini salah satu alasan Malaysia bisa maju sampai sekarang? Komen di bawah ya. Alasan menurut saya, ini statement Randy cuy ya. Correction if I'm wrong. Anjay bahasa Inggris cuy ya. Intinya Randy nak tahu orang yang biasanya bisa berbahasa lebih dari satu atau dua, itu main-main kecerdasannya cuy. Tak seperti Randy nih. Nah, kalian bisa tahu ya. Oke, lanjut, kita tengok lagi coy. Di Malaysia, pendidikan itu nomor 1. Tapi yang bikin mereka beda bukan cuma pintarnya, tapi juga beradab. Di sana, sejak kecil, siswa sudah dibiasakan dengan nilai sopan santun, jadi bukan cuma nilai akademik. Bukan cuma itu, banyak sekolah juga menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab lewat kegiatan sehari-hari. Dari tepat waktu sampai kerja sama tim, efeknya berasa saat mereka beranjak dewasa. Contohnya seperti nyetir di jalan. Tidak ada yang kebut-kebutan, mereka antri serta jarang ada horn di jalan. Jadi mereka nggak cuma diajarin jadi pintar, dan ini yang jarang disadari. Ketika pendidikan dan adab berjalan bareng, hasilnya bukan cuma lulusan yang cerdas, tapi juga dihargai dimanapun mereka berada. Menurut kamu, apakah ini indikasi Malaysia termasuk negara maju? Komen di bawah ya. Indikasi saya betul. Yang pernah buat saya konten, apakah Malaysia negara maju? Saya menilai secara tak langsung. Randy tengok beribu-ribu, ratusan komentar, dan Randy respect dan salut kepada kawan Malaysia yang orang udah membuktikan ke Randy sehingga Randy lebih semangat lagi buat konten, karena orang bisa saling menghargai, saling bertoleransi. Itu menurut Randy nomor 1 adabnya. Respect Randy, ke kawan-kawan Malaysia respect banget Randy. Begitupun pula ke kawan-kawan Indonesia yang bisa menerima fakta yang ada.
Oke cuy, let's jump, kita tengok. Bentar cuy. Nah ini Randy tengok ini, guru Indonesia puji sistem pendidikan Malaysia sampai minta Prabowo tiru macam Malaysia. Siap TMX. Nah ini bukan Randy yang ngomong coy. Korang tengok yang ngomong abang ini ya cuy. Kita rungokkan. Yuk kita dengarkan yuk. Let's go. Kadang saya mikir, masa depan negara itu sebenarnya ditentukan di ruang kelas. Tapi jumlah gurunya belum cukup. Dengan populasi rakyat yang jauh lebih sedikit dari Indonesia, yaitu sekitar 30 juta jiwa, dibandingkan Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Malaysia mampu menambah 50.000 guru baru pada tahun 2025. Upaya ini membuktikan bahwa Malaysia sangat fokus pada pendidikan. Bahkan sekarang, mereka sudah mengizinkan anak usia 6 tahun untuk langsung masuk ke kelas 1 SD. Saya yakin kita di Indonesia dapat bergerak seperti di Malaysia. Fokus anggaran tahunan negara kita perlu dikelola untuk menambah jumlah guru. Kalaupun Malaysia bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Kebijakan kuat, masa depan kuat, betul. Gimana cuy ya ngomongnya ya cuy ya? Karena memang Randy nak tengok banyak literasi bahwasanya memang Malaysia ini mendahulukan pendidikan dan kesehatan. Itu betul tak Randy cakap macam ini? Coba awak komen. Ini guru Indonesia yang cakap cuy ya, bukan Randy ya cuy ya. Kalian tengok sendiri cuy. Randy penasaran cuy. Jadi perencanaan pendidikan di sana tuh ya 6 tahun itu udah mulai sekolah. Kalau Randy tengok, Randy pernah dengar satu perencanaan sistem pendidikan itu udah dijalankan di Eropa. Correction if I'm wrong cuy. Randy tak tahu nah ini salah atau betul. Correction me. Tapi betul program mulai sekolah dimulai di 6 tahun. Coba korang komen. Oke, let's go. Hai guys, di Indonesia Halo, bro. semua suku bangsa pandai berbahasa Indonesia, tetapi di Malaysia tidak semua suku bangsa pandai berbahasa Melayu. Itu karena sistem pendidikannya yang berbeda. Dengan Indonesia, di Malaysia ada dua macam tipe sekolah, yaitu sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu dan sekolah menengah jenis kebangsaan atau sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibu seperti bahasa Mandarin, Tamil, dan lain-lain. Jadi suku bangsa lain tidak terbiasa untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan sekolah berdasarkan suku bangsa dan bahasa di Malaysia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial ketika didirikan untuk melayani berbagai komunitas etnis yang tinggal di Malaysia. Jadi begitu guys sistem pendidikan di Malaysia. Bentar. Korang komen cuy. Betul tak yang abang ini cakap? Tapi saat ini kan memang bahasa Malaysia ini diangkat sebagai bahasa nasional kan. Setahu Randy nih, nek Randy salah, korang ingatkan Randy ya. Karena Randy juga pengen tahu. Harusnya lebih banyak yang bisa berbahasa Melayu tak sih? Sorry tuh saya, ini Randy nak bertanya ya. Bukan ini statement Randy ke korang. Korang jawab ke komen. Betul tak? Macam banyak kawan-kawan di sana itu berbeda-beda bahasa. Lebih banyak bahasa Inggris. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Let's go. Buat kalian yang mau kuliah di Malaysia, kalian juga harus tahu dulu gimana sistem perkuliahan di Malaysia biar kalian nggak kaget. Pertama, sistem pendidikan mereka itu memakai credit hour system, yang dimana itu mirip kayak di Eropa sama Amerika. Betul. Jadi kalian bisa ngatur sendiri tupoksi studi tiap semester kalian sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, tahun ajaran dibagi menjadi 3 semester. Semester 1, semester 2, dan juga semester pendek atau summer. Nah, yang ketiga nih, bahasa pengantar kuliah di sana itu memakai bahasa Inggris. Oh iya, Jadi pasti. mahasiswa Indonesia itu cukup mudah untuk beradaptasi dengan pembelajaran. Dengan begitu, kamu juga bakal berinteraksi dengan banyak mahasiswa internasional. Keempat, ini menarik nih. Banyak universitas di Malaysia itu menerapkan pathway program, yang dimana kita bisa melanjutkan studi kita ke UK
atau Australia tanpa pindah negara terlebih dahulu. Last but not least, sistem penilaiannya itu nggak cuma dari ujian loh, tapi juga dari tugas, dari presentasi, dan juga proyek kelompok. Jadi, kita dilatih untuk berpikir kritis dan juga komunikatif. Betul. Follow Habib Edu, biar kamu tahu info kampus terbaik dan juga sistem pendidikan di Malaysia lainnya. DM atau komen kalau kamu mau konsultasi. Ya ini cuy, ini yang Randy sering tengok cuy, macam nih cuy. Jadi setahu Randy, ini coba orang Google sendiri ya, sistem pendidikan di sini sama di sana itu berbeda. Cara berpikir kalau tak salah nih, kalau tak silap nih, memang diajarkan untuk berpikir kritis. Tapi kalau di sini, kalian tengok Google aja cuy, biar Randy tak silap cakep nih. Kalian tengok sendiri di Google, oke? Okay? Korang komen ya cuy, Randy tunggu kalian jawab yang mana aja, nanti Randy buat wawasan cuy sama kawan-kawan Randy yang ada di sekitar sini cuy, oke? Ketika aku ngajar di Malaysia, kurikulum nasionalnya tuh mudah diakses dan dipahami. Tapi kenapa pas aku mau pakai kurikulum Indonesia, itu justru susah cari referensinya, especially di internet. So guys, I actually studied elementary education and was an intern teacher in Malaysia. Jadi aku punya pengalaman mengajar anak SD. Bentar ya. Nah, orang kan barusan kita bahas sebelumnya ya, kurikulum di cara pengajaran, intinya cara pengajaran di Malaysia sama di sini. Nah, tadi kan tadi bilang nih, cakep nih, kalau memang sistem pembelajaran di Malaysia itu kita diajarkan untuk berpikir kritis, macam itu ya. Nah, coba kalian tengok video ini cuy. Macam ini orang kawan kita di Indonesia yang menjadi guru di Malaysia. Kita lihat cuy bareng-bareng ya. Oke? Oke, Kak. Cikgu Bandung. Oke, Cikgu. Kita tengok Cikgu. Sana dengan kurikulum nasional Malaysia dan juga kurikulum Cambridge. Saat itu sama aku tidak memang. sama sekali merasa kesulitan ya untuk cari referensi kurikulum mereka. Betul. Karena udah tersebar banyak di internet dan juga bahkan ada yang versi berbahasa Inggris gitu. Jadi memudahkan orang-orang non-lokal seperti aku untuk memahami konten kurikulum. Oke. Tapi ketika aku mau coba teaching using Indonesian curriculum, honestly itu aku malah kesulitan cari silabusnya di internet. Padahal aku orang asli Indonesia, tapi tetap sulit gitu carinya. Bukan nggak ada, tapi lebih ke kita harus buka web tertentu, harus ulik-ulik lagi page-nya, baru nemu. Dan itu pun belum tentu resmi dan kemungkinan udah termodifikasi ya. Belum lagi seperti Randy tak cakap cuy ya, AK ini yang cakap cuy. Jadi Randy tak tahu cuy. Ini Randy cuma mendengarkan, oke? Astagfirullahaladzim. yang kita tahu, kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah ya. Dari zaman aku sekolah tuh pakai KTSP, kemudian diubah lagi ke kurikulum 2013. Kemudian sekarang yang terbaru dari 2022 itu pakai kurikulum Merdeka. Aku jadi nggak bisa bayangin sih se-struggle apa, sesulit apa guru-guru di Indonesia itu beradaptasi dengan cara belajar mengajar gitu di kelas dengan kurikulum yang tidak stabil. Kurikulum Indo yang labil kayak Bahlil dan yang perlu adaptasi kan. Apa tadi cuy? Apa tadi cuy? Bentar, kita tengok cuy. Belajar mengajar gitu di dengan gaji yang dengan gaji yang deng. Oke, lanjut. Ini tadi barusan ya. Kelas dengan kurikulum yang tidak stabil. Kurikulum Indo. Oke, kita tengok ya. Yang labil kayak Bahlil Astaghfirullahaladzim. dan yang perlu adaptasi. Ya Allah, orang-orang sekarang gila. Berani cuy ngomong kayak gitu cuy. Tadi bukan Randy ya yang ngomong, mereka ya yang ngomong ya cuy ya. Oke, lanjut. Kan nggak cuman gurunya aja ya, definitely muridnya juga perlu seperti itu. So ya dari pengalaman aku pribadi, ini bukan soal jelek atau bagusnya kurikulum, tapi akses, konsistensi, dan kesiapan sistemnya pun penting. Kalau kurikulumnya sulit diakses, tidak terpusat, dan sering berubah-ubah ya, yang terdampak itu bukan cuma guru, tapi muridnya juga. Pastilah. Aku percaya bahwa pendidikan itu harusnya memudahkan semua pihak.
gurunya gampang cari acuan, muridnya nyaman belajar, dan juga sistemnya gampang difahami oleh orang luar. Tapi semoga kurikulum Indonesia itu kedepannya nggak cuma terus diperbarui ya, tapi juga dibuat lebih terbuka, rapi, dan user friendly, supaya fokus kita tuh bisa balik ya ke hal yang paling penting, yaitu kualitas belajar anak-anak. Kalau menurut kalian gimana? Drop your thoughts below ya. Menurut saya Kak, aduh Kak, jangan tanya saya Kak, saya juga bingung ini. Gimana enaknya? Orang tengok cuy, ini statement orang Indonesia sendiri ya. Ini bisa dikatakan statement. Kalau yang tadi Randy itu pertanyaan cuy, oke? Bedakan cuy. Jangan terus dipukul rata semua statement ini dari Randy nih, jangan nih. Wah, bahaya cuy. Randy makin penasaran cuy. Ini sistem perkuliahan di Malaysia bisa juga diakuin ASEAN sama dunia loh peringkatnya. Coba kita cari ya. Nah, bentar ya. CS World University Ranking 2026. Wah, ini update cuy. Ini update cuy 2026 ya. 15 university terbaik di Asia Tenggara. Oke. Nomor 1 ada Singapura, Nanyang Technological University. Nomor 1 cuy. Terus nomor 2 di Singapura ada National University of Singapore. Itu nomor 2 cuy. Nah, mulai di nomor 3 nih, mulai diborong sama Malaysia nih. University Malaya University, Putra Malaysia University, Kebangsaan Malaysia University, University Teknologi Malaysia, Taylor University, UCSI University, Sains Malaysia University, Teknologi Petronas University. Jadi ranking 3 sampai 10 diborong Malaysia. Oke, kalian baca ranking 11 sampai di 17. Indonesia termasuk ada kok. Negara kita pasti ada lah cuy, 20 besar pasti ada lah. Cuma ini kan 17 besar cuy ya, pasti ada lah. Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya lebih besar University Malaysia yang masuk di 17 besar ranking Asia Tenggara cuy ya. Nah, ada nih cuy, Thailand cuy, Chulalongkorn University. Nah, ini nomor 12 setelah Indonesia. Oke. Nah, masih ada lah UI lah. UI itu Jakarta sana. Ya macam itulah. Jadi kesimpulan yang kalian didapat ini gimana cuy yang ngomongnya ya. Jadi adab ini terbentuk dari yang namanya pendidikan cuy. Itu modal nomor 1 sih menurut Randy. Kurikulum atau pembelajaran berbasis Eropa yang dimana kita diajarkan untuk berpikir kritis cuy. Tak heran kalau memang di Malaysia akhirnya ada Bufori, di Malaysia ada Pero 2, di Malaysia ada Proton ya toh. Ya itu salah satu hasil dari dasar yang sudah dididik. Kalian bisa simpulkan sendiri ya. Ini surprise ke orang ini udah saya sampaikan semua. Di sini masih ada beberapa surprise yang belum Randy sampaikan dari korang semua ya. Masih ada yang Randy minta izin dulu ya beberapa. Nah, surprise apa lagi yang bakal korang kasih ke Randy? Korang komen di kolom komentar dan Randy tunggu. Oke? Randy seneng nih cuy, bahas-bahas teknologi, pendidikan, terus penemuan. Wah, Randy seneng lagi tuh, teknologi juga seneng banget tuh macam tuh. So, Randy tunggu korang di kolom komentar. Oke, semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. Jangan lupa like, comment, and subscribe cuy. See you.